Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga dengan nikmatnya kita bisa bertemu kembali dengan saya Al-Fakir untuk membicarakan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menyebutkan, zikir adalah akar syukur. Barang siapa tidak mengingat Allah, ia tidak akan dapat bersyukur kepadanya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang sangat banyak. Maka tunjukilah aku cara-cara bersyukur supaya aku senantiasa dapat bersyukur kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebanyak engkau berzikir, sebanyak itulah engkau bersyukur." Di dalam hadis yang lain diterangkan, Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara bersyukur yang sesuai dengan keadaan Allah yang paling unggul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah lidahmu senantiasa dibasahi dengan berzikir." Yang paling mulia di antara orang-orang yang bertakwa di sisi Allah ialah yang selalu sibuk dengan berzikir, karena hasil takwa adalah surga dan hasil zikir adalah penyertaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hati manusia ada semacam kekerasan yang tidak dapat berubah menjadi lembut kecuali dengan berzikir. Zikir adalah obat bagi penyakit hati. Zikir juga adalah sumber persahabatan dengan Allah. Sebaliknya, lalai adalah sumber permusuhan dengan Allah. Tidak ada yang dapat menambah nikmat dan menyelamatkan dari azabnya kecuali dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berzikir dan para malaikat mendoakan mereka. Barang siapa ingin menikmati surga sedangkan ia masih berada di dunia, maka hendaklah ia menyertai majelis-majelis zikir, karena majelis-majelis zikir itu bagaikan taman-taman surga. Majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Orang yang selalu berzikir, ia akan memasuki surga sambil tersenyum. Segala amal telah ditetapkan semata-mata untuk zikrullah. Amal yang paling afdol adalah amal yang disertai dengan zikir sebanyak-banyaknya. Puasa yang paling afdol adalah puasa yang disertai dengan zikir sebanyak-banyaknya. Haji yang afdol adalah haji yang disertai zikir sebanyak-banyaknya. Demikian juga jihad dan amal-amal lainnya. Zikir adalah pengganti ibadah-ibadah nafilah atau ibadah sunat, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa segolongan orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya telah ditinggikan derajatnya karena harta kekayaan mereka. Mereka melakukan sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, tetapi karena harta kekayaannya mereka telah mendahului kami dengan mengerjakan haji,
umroh, jihad, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang bisa mendahului mereka sehingga tidak ada lagi yang melebihi kamu, kecuali orang yang berbuat sebagaimana yang kamu perbuat?" Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah oleh kalian setiap selepas sholat, Subhanallahi alhamdulillahi Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar." Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganggap zikir sebagai pengganti ibadah haji, umroh, jihad, dan lain-lain bagi orang yang tidak berharta. Zikir merupakan pendorong bagi ibadah-ibadah yang lain. Dengan memperbanyak zikir, ibadah-ibadah menjadi mudah dan dilakukan dengan senang hati. Dengan zikir akan terasa kenikmatan ibadah, sehingga segala keberatan dan kesukarannya tidak akan terasa. Dengan zikir, kesukaran akan diubah menjadi kesenangan, setiap beban menjadi ringan, dan semua bencana akan dilenyapkan. Dengan zikir juga semua ketakutan dan kebimbangan akan dihindarkan. Zikrullah mempunyai kekuatan untuk melahirkan ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Zikir memberikan kesan yang dalam. Semakin banyak berzikir, akan semakin merasa ketentraman dan hilang segala ketakutan. Dengan zikir seseorang akan mendapatkan sesuatu yang khusus, yang dengannya ia dapat melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sulit sekalipun. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu anhu putri Rasulullah SAW meminta pembantu kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah tanggaku sehari-hari." Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur di malam hari." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Ini lebih baik bagimu daripada pembantu yang engkau minta." Di akhirat nanti, setiap amalan akan saling berlomba satu sama lain. Dan dalam perlombaan itu nampak paling depan adalah orang-orang ahli berzikir. Umar, seorang hamba sahaya yang telah dibebaskan oleh Ghufrah rahmatullah alaihi, berkata, "Apabila amal perbuatan manusia diganjar pada hari kiamat, maka sebagian besar manusia akan menyesal sambil berkata, 'Alangkah baiknya jika dahulu aku memperbanyak amal yang ringan lagi mudah, yaitu berzikir.'" Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang mufarid telah maju lebih depan." Para sahabat bertanya, "Siapakah orang mufarid itu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW, "Mereka yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya, karena zikir telah meringankan beban mereka." Orang-orang ahli zikir telah membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang membenarkan Allah tidak akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang mendustakannya. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benarlah ucapan hambaku, tiada Tuhan melainkan aku, dan aku Maha Besar." Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.